Saudara, sorotan lainnya, kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok, Papua kembali terjadi. Aparat gabungan diserang saat tengah bersiap memindahkan jenazah tenaga medis yang gugur saat penyerangan di Puskesmas Kiwirok pada Selasa pekan lalu. Di tengah persiapan pemindahan jenazah tenaga medis Gabriela Melani dari distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang menuju Jayapura, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Alip Kitaplo menyerang personel gabungan di Kampung Sopamikma dan Kampung Oknanggul. Aparat gabungan TNI Polri langsung membalas dan terjadi kontak tembak selama 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kontak senjata ini. Pasca serangan, petugas gabungan terus berpatroli mengantisipasi serangan susulan. Informasinya hari ini, tepatnya tadi pagi sekitar pukul 09.42 telah terjadi kontak tembak kembali di distrik Kiwirok ya. Mereka dari kelompok kriminal senjata melakukan tembakan ke arah kota. Terus kemudian rekan-rekan yang melaksanakan pengamanan di kota, terus kemudian di pos melakukan penembakan balasan, sehingga tidak bisa dipungkiri terjadi kontak tembak yang beberapa kali, dan rekan-rekan TNI Polri yang ada di sana berupaya untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata. Mereka tidak duga bahwa kekuatan kita sudah lumayan di sana, karena rekan-rekan dari Satgas Manggala sudah tiba, dan segera akan kita buru sampai dapat hidup atau mati mereka akan kita dapatkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang bersangkutan terhadap kekerasan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau kelompok ini kepada warga masyarakat, tenaga nakes, dan merusak dan membakar semua fasilitas yang ada di kota. Pemindahan jenazah Gabriela Melani sebelumnya juga ditunda karena helikopter pembawa jenazah terlambat tiba di distrik Kiwirok. Proses pemindahan jenazah terkendala karena helikopter evakuasi TNI Angkatan Udara ditembaki kelompok teroris di Papua. Sementara itu, Dr. Restu, salah seorang tenaga kesehatan yang menjadi korban, membantah memiliki senjata api. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya seorang tenaga medis yang bertugas melayani masyarakat. Kelompok teroris di Papua sebelumnya menuduh Dr. Restu sering membawa senjata api saat bertugas di Puskesmas Kiwirok. Masyarakat sipil biasa, Bapak. Saya di sana melayani juga bukan sebagai militer atau apa. Saya melayani sebagai dokter biasa. Mungkin bisa semuanya juga kenal saya. Saya masyarakat sipil biasa, tidak pegang senjata apa-apa. Kalaupun saya pegang senjata, tidak mungkin kondisi saya seperti ini. Jadi di sana saya sama sekali tidak pegang apa-apa. Saya hanya sembunyi di rumah. Kemudian rumah saya diserang dan saya keluar dari rumah. Nah, di situ saya diserang sampai tangan saya patah begini. Itu saja. Puskesmas sudah dibakar, dan itu Kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang termasuk pelanggaran HAM berat dikecam Komnas HAM. Komnas HAM mendorong pemerintah dan kelompok teroris di Papua berdialog, merumuskan sistem pengamanan yang tidak memicu kekerasan. Apakah ada satu kebijakan yang bisa menghindari kekerasan? Nah, kami merumuskan bahwa kebijakan itu ya dialog. Semua pihak mengerem, mau OPM, mau KKB atau apapun sebutannya, ya kan, maupun petugas keamanan, kita ngerem tindakan kekerasannya, ya kan. Lah di titik itulah ayo kita gunakan untuk ruang dialog. Pasca penyerangan tenaga medis, pelayanan kesehatan RSUD Oksibil Pegunungan Bintang tetap beroperasi. Kapolres Pegunungan Bintang juga menjamin keamanan seluruh tenaga medis yang bertugas di Oksibil. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini soal rencana proses evakuasi tenaga kesehatan korban kelompok kriminal bersenjata dari distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang menuju Jayapura. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni di Jayapura, Papua. Vindi, seperti apa proses evakuasi jenazah tenaga kesehatan dan juga pengamanannya di sana hingga siang ini? Ya, selamat siang Valen dan juga saudara. Sekitar 30 menit yang lalu jenazah dari tenaga medis Gabriela Melani ini sudah berhasil dievakuasi dan tiba di lapangan Kodam 17 Cendrawasih ini. Dan
dan jenazah dari Gabriela Melani ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Martin Inde untuk proses selanjutnya. Perlu diinformasikan bahwa memang tadi pagi sebelum proses evakuasi terhadap jenazah Gabriela Melani ini dilakukan, terjadi kontak tembak lagi antara kelompok teroris Papua dengan aparat gabungan TNI Polri yang sementara bertugas di distrik Wirok. Dari kontak tembak yang terjadi tadi pagi, terdapat satu anggota TNI yang meninggal dunia dan tadi juga sudah dievakuasi bersama dengan jenazah dari Gabriela Melani. Sehingga tadi helikopter yang datang membawa 2 jenazah, terdiri dari jenazah Gabriela Melani dan juga jenazah satu anggota TNI yang gugur tadi pagi di dalam kontak tembak di distrik Wirok. Kemudian dari pernyataan Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Nur Patria menjelaskan bahwa hingga saat ini pada saat pesawat mengevakuasi 2 korban kekerasan oleh kelompok teroris Papua ini, masih terjadi kontak tembak di distrik Wirok antara aparat TNI gabungan dengan kelompok teroris Papua. Valen. Ya, Vindi, tadi kan disebutkan bahwa 2 berhasil dievakuasi, tapi sebelumnya ada total 10 tenaga kesehatan yang berlindung begitu dari segala serangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata ini. Seperti apa nasib yang lainnya, Vindi? Ya, memang pasca penyerangan yang dilakukan ada 11 tenaga medis yang saat itu bertugas di distrik Wirok. Dari 11 orang itu 9 tenaga medis diantaranya sudah dievakuasi ke Jayapura pada hari Jumat lalu. Dan dari 9 orang itu 4 orang masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Martin Inde, sementara 5 orang lainnya sudah pulih seperti itu dan kembali ke keluarga maupun kerabat yang ada di kota Jayapura. Saat ini masih tersisa 1 tenaga medis yang masih hilang di pasca penyerangan yang dilakukan oleh kelompok teroris Papua pada hari Senin lalu, sehingga inilah yang menjadi salah satu fokus pencarian oleh aparat TNI Polri yang ada di distrik Wirok Kabupaten Pegunungan Bintang. Baik, terima kasih Vindi Rakmeni yang langsung melaporkan dari Jayapura, Papua.